Salah satu bentuk energi terbarukan yang telah terbukti dan bahkan dipakai luas, baik di dunia maupun di Indonesia, adalah pembangkit listrik tenaga surya. Peralatan pembangkit listrik tenaga surya ini mencakup dari solar cell, inverter, dan juga baterai. Diperkirakan Indonesia yang berada di daerah tropis Khatulistiwa memiliki potensi yang sangat luas untuk penerapan pembangkit listrik tenaga surya. Ini baik berskala rumah tangga sampai dengan skala industri. Untuk itu, maka seyogyanya Indonesia pun mampu menguasai teknologi dan juga melakukan produksi atas peralatan dan perlengkapan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya ini. Saya Arya Rezafidi, saya duduk sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar di Masyarakat Energi Terbarukan dan juga Ketua Dewan Pakar di Asosiasi Energi Surya Indonesia. Dan 40 gigawatt, 10% dari 400 giga, itu bukan yang kecil. Dan ini tentu perlu banyak yang harus kita lakukan. Pertama tadi seperti saya sebutkan, tentu bagaimana kita mengembangkan teknologi itu sendiri. Terus kemudian yang kedua tentunya adalah masalah pendanaan, karena bagaimanapun juga hampir semua energi terbarukan biaya awalnya itu sangat besar. Oleh karena itu memang tantangan kita adalah bagaimana menciptakan pendanaan yang murah, atau paling tidak bukan murah tetapi artinya secara inovatif bisa dinikmati oleh masyarakat. Karena pendanaan itu harus dilakukan di depan, artinya kapital cost-nya di depan. Tentu ini menjadi tantangan bagaimana supaya kita bisa mendapatkan misalnya kalaupun satu pinjaman dengan kredit yang murah. Jadi untuk jangka panjang, karena ini tentu harus jangka panjang. Salah satu tren yang sekarang ada di dunia juga ada yang disebut sebagai upaya dekarbonisasi. Ini dikenal juga dengan istilah transisi energi dalam upaya menuju net zero emission. Oke, halo, aku Enu dari Carbonetics. Jadi Carbonetics itu impact enterprise yang membantu dekarbonisasi company-company untuk nge-offset emisinya melalui blue carbon conversion. Nah, di YBTKI ini perannya Carbonetics secara umum untuk nunjukin bahwa ada loh service untuk not only about emission reduction melalui teknologi dan renewable energy, tapi kami juga membantu untuk mengurangi emisi-emisi melalui konservasi karbon biru dan forest di coastal area. Dalam masa era transisi energi ini, maka pusat pembangkit listrik tenaga uap diharuskan untuk mengurangi emisi karbonnya dengan salah satunya mengalihkan konsumsi sebagian batu bara dengan biomasa atau bahan kayu. Untuk transisi energi sendiri, di PLN Nusantara Power kita melakukan berbagai macam usaha yang mana untuk mendukung tercapainya net zero emission di tahun 2060. Untuk salah satunya adalah dengan pembangunan pembangkit EBT yang ada di beberapa wilayah di Indonesia.
Seperti contoh yang saat ini sedang dibangun adalah di PLTS Terapung Cirata sebesar 145 MW. Kemudian ada di Batang Toru di Sumatera Utara, PLTA. Kemudian juga rencana PLTB di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk di unit existing, kita melakukan beberapa usaha peningkatan rasio EBT dengan catatan kita tidak menambah investasi baru, yaitu dengan melakukan usaha co-firing di PLTU Batubara dengan menggunakan biomas yang ada di sekitar wilayah itu. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa contoh biomas yang ada di unit yang kita kirim untuk kita display di sini. Ini ada beberapa dari yang paling ringan gitu ya, dari sawdust, kemudian ada limbah kulit, kemudian wucip atau potongan kayu, ada cangkang sawit, kemudian ada cangkang kemiri dan juga ada batok kelapa. Nah, kenapa ini kita ada berbagai macam jenis? Jadi sebenarnya ini kita sesuaikan dengan jenis dari boilernya PLTU-nya. Misalkan untuk PLTU yang menggunakan boiler tipe pulverized coal atau mill, mereka membutuhkan biomas yang lebih kecil, yaitu yang memiliki ukuran seperti debu seperti ini, karena memang secara operasional dia lebih cocok menggunakan ini. Sedangkan untuk PLTU yang menggunakan boiler CFB yang saat ini banyak berada di luar Pulau Jawa, itu kita menggunakan secara umum wucip dan juga yang stoker atau yang tipe boiler yang ketiga stoker itu dia bisa menggunakan cacahan yang lebih besar, misalkan seperti di kemiri atau cangkang sawit.